Ya, baik Bapak Ibu. Materi kedua ini kita akan membahas tentang deteksi dini dan edukasi perundungan di sekolah ya. Nah, pada materi yang kedua ini nanti kita akan berbicara lebih banyak teknis, juga kita akan menggunakan alat atau aplikasi untuk melacak tentang adanya perundungan atau tidak di sekolah kita. Ya, mungkin ini hal yang baru bagi Bapak Ibu nanti setelah melihat pemaparan kita pada malam hari ini. Baik, kita mulai dulu dari permasalahan-permasalahan yang timbul ya di sekitar kita ya di dunia pendidikan, bahwa perundungan itu bukan hal yang baru dan ini sudah banyak sekali kejadian-kejadian kalau kita lihat di media-media sosial, media cetak, bahkan media informasi, semuanya berita-berita itu banyak yang viral bahkan sampai menjadi berita nasional ya Bapak Ibu. Terakhir itu siapa itu? Eh, yang merundung ternyata bapaknya anggota pajak dan ternyata efeknya sampai kemana-mana itu. Nah ini salah satu contohnya viral bullying SMP di Kota Bandung, dipakai kain helm terus ditendang ya. Ini bukan hal yang eh, jarang ya, tapi ternyata sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Ya, kemudian ini juga ada berita kesal terus dibully siswa SMA di Banjarmasin tusuk temannya di ruang kelas ya. Ada juga yang di Banyuwangi, ini tulangnya patah sampai 4 cm. Dan di Medan, siswa SD ini dibully dan dipukuli oleh 9 orang, teman-temannya ya, sampai meninggal ya. Ya, banyak sih macam-macam ya, ada yang dari kelas ringan sampai kelas berat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa dan mengapa ya banyak kasus perundungan di dunia pendidikan, dan yang penting bagaimana cara kita untuk menyikapinya sebagai tenaga pendidik di sekolah. Nah, kita mulai lagi bahwa perundungan atau bullying ini adalah suatu bentuk tindakan yang agresif ya, yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan kepada orang lain. Jadi biasanya berulang-ulang. Kalau satu kali boleh jadi itu ketidaksengajaan atau mungkin responsif saja ya, seperti itu. Nah, kemudian perundungan ini ternyata bukan hal baru sih Bapak Ibu. Ternyata sejak tahun 1973 ya, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Mr. Dan Always ya, filosofi doktor. Jadi kesimpulannya, bullying itu terjadi berulang kali dari waktu ke waktu dan berlangsung dalam suatu hubungan yang tidak terdapat keseimbangan kekuasaan maupun kekuatan. Jadi ada yang orang yang berkuasa, satunya orang yang lemah, yang tidak berkuasa. Kemudian ada orang yang kuat, satunya lagi orang yang tidak kuat atau yang lemah, seperti itu. Itu yang terjadi, maka rawan terjadi perundungan seperti itu. Nah, untuk eh, perundungan atau bullying sendiri ini ada 4 kategori ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah verbal, kemudian fisik, kemudian sosial, dan yang terakhir ini yang terbaru yaitu cyber ya. Bahwa perundungan itu bukan hanya sekedar eh, fisik ya. Sekarang di dunia maya juga terjadi perundungan. Ya, mohon maaf sebentar. Ini anotasinya kami hapus dulu biar nggak coret-coret ya. Oke. Nah, berikutnya eh, untuk yang kategori verbal, ini ternyata ya perundungan itu yang paling ringan ini ya. Itu membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, dan mempermalukan ya. Memaki, bergosip, berteriak, membentak. Ternyata hal-hal kecil, hal sepele itu ternyata termasuk perundungan. Ini sering
terjadi di lingkungan siswa-siswa kita ya. Ini ternyata termasuk perundungan. Kemudian fisik, ya, perundungan untuk kategori fisik menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, dan meninju, serta lain-lain ya. Ini juga termasuk perundungan, walaupun itu kadang-kadang hal yang iseng, mencubit ya, kita nggak sengaja mencubit teman kita, tapi kalau berulang-ulang itu disebut dengan perundungan. Kemudian untuk sosial, ya, mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan ya. Jadi termasuk mendiamkan ya. Kadang-kadang kalau kita lagi tengkar sama teman, terus kita diamkan, nggak usah disapa, itu ternyata termasuk perundungan, kategori perundungan. Dan yang terakhir ini cyberbullying, yaitu di medsos ya, eh, yaitu memperolok, pesan menyakiti, menghina, kabar bohong, perang kata, membuat akun palsu, dipalsu ya, foto saya diambil kemudian dibuat akun palsu seperti itu, kemudian mengucilkan seseorang dari grup. Nah, itu yang termasuk cyberbullying. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada 4 kategori perundungan ya. Nah, bagaimana keadaan perundungan di sekolah kita dan bagaimana apa yang harus kita lakukan? Yaitu salah satunya adalah melakukan edukasi dan penyadaran siswa tentang bahaya bullying dan dampaknya. Jadi tadi kan sudah diinformasikan bahwa bullying itu bukan sekedar kita memukul ya, kata-kata pun mendiamkan termasuk bullying. Itu perlu kita edukasikan kepada siswa kita seperti itu. Kemudian kita sampaikan juga bahwa dampak bullying yaitu yang pasti untuk siswa kita, mereka itu akan terganggu ya belajarnya, sulit berkonsentrasi, menurunnya kehadiran sampai absen, kemudian prestasinya turun, kemudian tidak minat pada PR ya, kemudian tidak minat pada aktivitas sekolah, ekskul nggak mau, dan yang paling parah nanti siswa kita DO ya. Dan ini sebenarnya menjadi tugas dari kepala sekolah dan guru BK ya. Jangan-jangan siswa kita yang keluar dari sekolah kita karena hasil perundungan oleh teman-temannya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengedukasi siswa tentang bahaya perundungan secara lebih mendalam? Kalau kita hanya sekedar menyampaikan, masuk kadang-kadang masuk ke telinga kanan, keluarnya telinga kiri ya, itu sering terjadi. Nah, salah satunya itu kita akan memanfaatkan sebuah aplikasi namanya Sosiometri Nobul, Bapak Ibu. Jadi ini aplikasi yang akan mendeteksi ada tidaknya perundungan di lingkungan dalam satu kelompok kelas seperti itu. Oke. Nah, eh, saya memerlukan ini ya Bapak Ibu 50 volunteer ya atau sukarelawan untuk mencoba aplikasi ini. 50 saja, jangan semuanya. Karena ini per kelas ya nanti jadinya. Oke, monggo saya minta data namanya untuk 50 orang saja. Linknya akan saya share ya di sini. Sebentar. Linknya saya minta data namanya ya. Sebentar, sebentar. Mana ini? Oke. Di chat Zoom akan saya bagikan linknya ini. Tes data ya. Mohon eh, tidak di chat Zoom ya. Saya matikan dulu bagaimana ini mematikan. Silakan diisi namanya. Aduh, mohon tidak diisi ya. Aduh. Di chat Zoom atau silakan diketik manual. Itu ada linknya ya, bukan diisi di chat Zoom-nya. Ada linknya, silakan diisi. Ini, oke. Nah ini sudah nggak bisa komen. Silakan di chat Zoom-nya ada link, silakan diisi namanya. 50 orang saja ya, 50 orang saja. Oke, kita akan coba
mendeteksi dini adanya perundungan atau tidak nanti. Oke, kita sambil lihat eh, hasilnya di sini. Nah, ini sudah terisi berapa ini? 20. Ya, silakan diisi datanya 50 orang saja. Jadi ini akan dipakai 50 orang pertama saja. Ya, 23. Yang ini ya, SID garis miring tes strip data. Oke, sudah cukup ya kayaknya Bapak Ibu. Oh, 31 masih belum. Nanti akan teranalisis ya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu termasuk korban atau termasuk pelaku atau termasuk kedua-duanya. Nah, ini hanya uji tes saja dengan aplikasi. Silakan ditambah lagi sampai 50, 41. Hmm. Oke, nggak ada lagi. Sudah cukup ya segitu. Atau masih ada yang mau ikut? Silakan baca link di chat Zoom untuk menambah nama ya. Oke, kalau nggak ada saya kira cukup ya. Jadi nanti hanya orang-orang ini saja yang bisa mengisi angket ya. Yang lain hanya boleh lihat ya. Angketnya boleh dilihat. Nah, oke. Jadi kita akan memanfaatkan sebuah aplikasi. Aplikasinya ini namanya adalah Sosiometri Nobul. Nah, aplikasinya ini berbasis Excel ya Bapak Ibu ini. Jadi cara menjalankannya cukup klik 2 kali ya, nggak perlu instalasi. Kalau bisa menggunakan Excel 2010. Ini yang lebih stabil Bapak Ibu. Oke. Nah, eh, jadi ini adalah aplikasinya Bapak Ibu. Kita jalankan dulu. Aplikasinya ini kita jalankan makronya dengan klik tombol barusan ya. Nah, ini adalah aplikasi Nobul. Di mana aplikasi ini dapat mendeteksi dini tentang keadaan eh, bullying ya, baik kita sebagai korban atau sebagai pelaku. Oke, sebelum kita mulai, saya akan copy dulu ini datanya Bapak Ibu sampai 50 orang saja. Jadi nanti tesnya akan tetap menggunakan Google Form secara online, tapi kita perlu data nama real. Oke, kita mulai di sini sebentar. Ya, saya masukkan nama-nama Bapak Ibu ya di sini. 50 ini ya. Oke, 50. Nah, wis, kebesaran. Eh, berikutnya saya izin untuk memasukkan ke dalam Google Form-nya ya Bapak Ibu. Jadi ntar lagi yang 50 orang ini eh, silakan diisi angketnya di sini. Oke, sebentar ya. Oke, saya masukkan dulu di angket. Nah, ini nama yang lama. Kita pakai nama yang baru.
Oke Bapak Ibu, ini ya yang nama yang bisa isi angket Ibu Niar ya, Huzaizana Asrosia. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya silahkan nama-nama yang ada di angket ini bisa isi ya angketnya. Alamat angketnya adalah ini. Ya, SID tes SNB. Nggak apa-apa, silakan dibuka saja. Kalau nama Anda termasuk ada di dalamnya, silakan diisi angketnya ya. Oke, saya kirim linknya di chat Zoom. SID tes strip SNB ya, Sosiometri Nobel. Nah, di sana nanti akan ada daftar nama teman-teman kita. Nggak apa-apa kita pura-pura seakan-akan kenal ya, sebagai teman-teman di dalam kelas seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu klik, nah ini angkanya kurang lebih seperti ini tampilannya. Kemudian di sini terlihat nama kita, Bapak Ibu nanti masukkan nomor absennya, ya. Waktunya 7 menit dari sekarang. Oke, misalkan saya namanya Ida ya, jadi nomor absen saya adalah 45 di sini. Nah, kita akan menganalisis dari sisi sosiometri, Bapak Ibu. Sosiometri dan evaluasi diri ya. Oke. Silakan diisi yang data-data untuk data identitas ini yang tidak ada bintang merahnya, nggak usah diisi, tidak apa-apa, dikosongkan saja. Namanya eh, ditulis ya, kayak tadi misalkan Ida ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan ini ada dua kategori, ada dua bagian Bapak Ibu. Yang pertama tentang kejadian yang menimpa pada diriku ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tetap lihat lagi absen yang di atas. Ada 4 pertanyaan saja ya. Ini yang pertama, siapa teman yang pernah melakukan perundungan verbal padaku? Contohnya membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, atau memberikan julukan yang tidak menyenangkan. Ya, kalau ada temannya, nanti dilihat lagi absennya di sini. Nah, kemudian ditulis eh, nomor absennya dia ya, nomor absen teman kita. Jadi misalkan siswa nomor 12 seperti itu ya. Alasannya tadi misalkan menyindir ya. Nah, ternyata menyindir itu termasuk bullying Bapak Ibu. Padahal itu kultur ya, di lingkungan kita itu kultur ya. Kalau kita lihat di dunia Barat ya, mereka nggak akan seperti itu. Mereka nggak berani memberikan julukan yang tidak enak. Hei, si mana? Si telur kerak ya, seperti itu. Di, di lingkungan kita itu ternyata hal-hal yang biasa itu Bapak Ibu. Dan budaya seperti itu mulai sekarang akan kita ubah ya. Kita akan ubah, kita akan saling menghormati dan saling menghargai sesama manusia ya, seperti itu. Baik, eh, kemudian berikutnya ya, sampai soal nomor 2, silahkan dilihat seperti itu. Siapa teman yang melakukan perundungan fisik padaku, misalkan menampar, mendorong. Ya, seperti itu diisi nomor absennya karena kita tidak saling kenal di sini. Nggak apa-apa, diisi aja pura-pura kita kenal. Nah, kalau misalkan tidak ada, dikosongi aja ya Bapak Ibu. Ya, misalkan kayak gini. Memukul. Nah, oke, ada pertanyaan sampai 1, 2, 3, 4 ya. Dan kemudian ada pertanyaan nomor 5, ini di luar kelas, ini Bapak Ibu diisi sembarang aja, nggak masalah. Dan kemudian ada pertanyaan kategori B, ya. Kategori B ini pertanyaan evaluasi diri. Jadi di sini Bapak Ibu isi secara ya pura-pura jujur ya, kalau bisa jujur nggak masalah. Aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk ya, seperti itu. Jika jawab iya, maka diiyakan aja. Kadang kita nggak sengaja, si Gundul, ke sini ya. Itu sebenarnya panggilan yang tidak baik, Bapak Ibu. Diisi, dijawab iya, iya, iya atau tidak, seperti itu. Oke, aku sering bersikap menentang ya. Ini ada evaluasi dirinya, ada sekitar 14 pertanyaan. Silakan diisi Bapak Ibu. Dan nanti akan kita analisa hasilnya dari angket seperti ini. Oke, kita lihat sudah masuk 2 ya, seperti itu. Monggo silakan waktunya 7 menit karena kita ini webinar jadi nggak bisa lama-lama. Nggak apa-apa pura-pura diisi aja sembarang untuk pelaku ya, seperti itu.
Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk Google Form ini bisa di copy-copy sebenarnya ya, tinggal disalin aja, jadi nanti nggak perlu dibuat ulang. Nah, jadi Bapak Ibu sambil yang isi ya saya jelaskan. Jadi di sini ini ada dua jenis pertanyaan. Yang pertama 1 sampai 4 itu adalah pertanyaan analisis sosiometri. Kemudian kategori B-nya ini yang 14 pertanyaan evaluasi diri. Ya, jadi nanti akan kita kolaborasikan antara jawaban sosiometri dengan evaluasi diri apakah ada kesesuaian atau tidak. Kalau tidak ada kesesuaian, berarti nanti boleh jadi anaknya itu tidak jujur, Bapak Ibu. Itu yang terlihat. Oke ya. Monggo silakan sambil diisi. Ya, ini cepat sekali. Sudah berapa yang isi? Sudah 23. Nah, sambil diisi saya langsung praktekkan aplikasinya ya, aplikasi analisisnya. Oke, Bapak Ibu, saya hapus dulu ini. Saya nanti masukkan dulu linknya ya, biar bisa langsung dipanggil datanya. Nah ini, saya copy. Baik Bapak Ibu, eh, yang perlu diinformasikan bahwa aplikasi ini adalah aplikasi portable, bisa dilakukan tes secara offline, bisa juga dilakukan secara online ya. Jadi, apabila Bapak Ibu mau melakukan tes secara online, seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang ini, pakai Google Form. Kemudian, untuk melakukan tes secara offline, di sini juga ada angket yang berbentuk cetak ya, seperti ini. Nanti tinggal di print aja, bisa PDF, bisa juga di print ke dalam kertas, lalu dibagikan kepada siswa kita ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ada 3 langkah mudah sih di cara menggunakan aplikasi ini ya. Jadi cetak angketnya atau pakai online, kemudian dibagikan ke siswa dan diinput datanya. Nanti sisanya otomatis dianalisis oleh aplikasi ya. Seperti itu saja. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini ada menu utama. Di menu utama ini adalah tombol-tombol menuju ke halaman halaman ya, halaman otomatis yang dituju. Dan di menu utama ini sebenarnya tombolnya sama dengan apa yang ada di atas ini, seperti ini ya. Oke. Nah, kita mulai dari angket. Jadi di sini sudah ada angket offline-nya. Jadi misalkan sekolah Bapak Ibu tidak ada akses internet atau siswa dilarang pakai HP, silakan dicetak aja. Kemudian dibagikan secara manual ya kepada siswa kita. Nah, kemudian kalau sudah, baru dimasukkan ke dalam halaman menu input data di sini. Ya, input data. Nah, tadi jawabannya gampang. Seperti yang di pertanyaan tadi, misalkan saya siswa nomor 1, pertanyaan pertama tadi yang melakukan perundungan verbal pada saya adalah siswa nomor 12, ya, seperti itu. Kemudian alasannya misalkan memaki. Seperti itu aja. Cara ngisinya gampang dan simpel sekali ya Bapak Ibu. Itu ya cara input datanya. Nah, selain itu, Bapak Ibu, misalkan, oh ya, syaratnya ini harus terisi dulu ya, Bapak Ibu. Data nama siswanya ini harus terisi dulu ya. Nah, untuk isi data ini banyak macam-macam. Bisa juga ini impor dari Dapodik seperti ini. Jadi, Bapak Ibu, misalkan punya Excel Dapodik, di klik aja apa diekspor ke Excel. Nanti tinggal dipanggil ke dalam aplikasi ini dan semuanya akan dipindah ke dalam aplikasinya. Kemudian ini cara yang kedua ya. Cara yang pertama ya tadi ya bisa diketik secara manual. Nah ini seperti ini. Ini dari Dapodik ya. Tinggal di copy saja ke input data maka nanti data yang dari Dapodik ini bisa dimasukkan ke dalam aplikasinya seperti itu. Oke. Ya, ini Aditya Putri ya. Sudah beda ya sama tadi yang diisi oleh Bapak Ibu sendiri ya. Oke, kemudian cara yang keempat ya misalkan punya data apa dari Excel biasa ya tinggal di copy paste saja Bapak Ibu.
Jadi tinggal di copy paste dari Excel, tidak perlu misalkan punya absen dalam bentuk Excel, tinggal di copy aja. Dan yang terakhir kita menggunakan online ya. Kalau sudah pakai online, Bapak Ibu gampang ya. Kita langsung aja yang online. Jadi nggak seperti tadi kita ketik manual, misalkan siswanya 12 eh, karena dia memaki ya misalkan. Ini ketik manual ya. Ini kalau Bapak Ibu tidak ada koneksi internet. Kalau ada, silakan klik tombol impor dari Google Sheet yang ini ya, yang warna hijau ini kelihatan. Nah, kita panggil data yang Bapak Ibu isi tadi. Oke, kita mulai ya. Nah, ini sudah berhasil. Jadi data yang Bapak Ibu isi, datanya dari angket tadi yang online akan dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Kita tarik langsung. Nah, ini sudah masuk ya. Yang nomor absen 4 belum ngisi, kelihatan ya. Kemudian yang nomor absen 13 tidak ngisi. Ya. Sorry, ini kita buat agak banyak aja, 50 ya jumlahnya. Jadi langsung ketahuan nanti siswa siapa saja yang tidak ngisi datanya. Ya. Atau jangan-jangan Bapak Ibu nomornya double atau ganda ya. Nanti kita cek dulu, kita perbaiki biar datanya bagus ya. Oke, ini kalau ada data yang kembar nanti kita akan ganti ya. Wah, ini sudah 54 ya, tapi ini aja, ini yang nomor 51. Kita ganti nomor absen 4. Kemudian nomor 13. Ya, 29. Nih, 13. Oke, nggak apa-apa sudah ada yang kembar. Kita coba tarik ulang datanya. Nah, Bapak Ibu setelah melakukan input data seperti ini, tugas Bapak Ibu sudah selesai dan biarkan aplikasi ini menganalisis secara otomatis ya Bapak Ibu. Jadi semua nanti dari pertanyaan sederhana tadi, kita akan dapat menganalisis ya keadaan siswa kita, mendeteksi dini. Untuk tes tadi itu tidak harus terjadi perundungan sekarang ya. Ini bisa kita rekod perundungan terjadi 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, nggak apa-apa. Kita mendeteksi dini saja untuk siswa kita. Untuk masalah eh, laporan perundungan nanti akan dibahas di bagian terakhir ya. Oke, katakanlah ini sudah selesai. Kita sudah input data seperti ini ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan kita lihat hasil analisisnya. Yang pertama, kita lihat sebagai korban ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk kita mulai dari siswa nomor urut 1 ya. Misalkan ini ya, Ibu Niar Oksa Utami. Ya, sebagai korban ya. Ibu Niar Oksa ini melaporkan siapa saja ya untuk perundungan fisik yang menimpanya itu verbal 1, fisik 1, sosial 1 ya karena satu-satu ya. Mungkin ada yang tidak diisi seperti itu dan orangnya adalah orang yang sama semua yang dituduhnya ya seperti itu. Siapa orangnya ini? Ya, siswa nomor ini. Kebetulan namanya Ibu Rika Amalia Permatasari. Ya nggak apa-apa. Ini kan kita hanya ya karena nggak saling kenal, nggak real datanya. Tapi kita akan simulasikan. Alasannya mengadukan dia karena dia meledek aku ya, kelihatan dia mengancam aku, kemudian di sosialnya membeda-bedakanku, dan yang terakhir mengucilkan ya, terlihat. Kemudian ini ada tipsnya ya, apa kalau terjadi perundungan pada diriku seperti itu. Oke, jadi ini detailnya ya. Jadi kalau kita sebagai korban, maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, tetap bersikap tenang, kemudian menyembunyikan kemarahan, jangan sampai terlihat di depan perundungnya, kemudian berdiri tegak, angkat kepala, dan pandang pelaku dengan tegas ya. Ini tips-tipsnya ya untuk korban ya. Kita lihat juga nomor absen yang kedua, kita tes.
Ibu Huzainah Asroria ya. Nah, kelihatan ini siswa yang dituduhnya itu macam-macam ya. Beda-beda orang dan nomornya beda-beda. Nah, misalkan Bapak Ibu mau menambahkan foto siswa di sini, cukup dimasukkan aja di sini ada folder foto ya. Nah, ini ada foto dengan nomor induk. Pastikan fotonya itu sesuai dengan nomor induk ya. Kita ubah nomor induknya. Misalkan yang ini ya, tadi nomor induk 1001 katakanlah biar sama cocok dengan fotonya. Yang ini 1002. Maka nanti di sini kita punya data dengan fotonya Bapak Ibu seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya ya. Kemudian yang nomor 1 sesuai dengan nomor induknya akan keluar fotonya masing-masing. Jadi kita tahu siapa korbannya, siapa pelakunya seperti itu. Oke, ini analisis yang pertama sebagai korban ya. Kemudian yang kedua, jadi kita harus sadar ya bahwa kita sebagai korban belum tentu kita murni korban 100%. Boleh jadi kita juga sebagai pelaku. Kenapa? Kalau kita melakukan pertengkaran sama teman, oke, kita mungkin di pihak yang lemah, tapi kadang-kadang kita juga bilang ke dia, kamu juga orangnya jelek, hitam, sok arogan ya seperti itu. Ternyata kita juga mengeluarkan kata-kata yang mengandung bullying ya seperti itu. Jadi nanti juga kita bisa dilaporkan. Oke, tadi yang pertama sebagai korban, kita sekarang yang kedua kita sebagai pelaku. Apakah kita termasuk pelaku? Ternyata kita cek ini Ibu Niar Oksa Utami. Ternyata kita mendapat aduan 7 orang aduan, ya 7 laporan, 7 aduan kepada saya. Jadi 3 perundungan verbal, 2 perundungan fisik, 1 sosial, dan 1 cyber. Nih, terlihat analisisnya ya. Nah, untuk nama siswanya, siapa yang menuduh kita, itu kita harus bisa disembunyikan. Tapi kalau guru pengen tahu, itu tinggal ditampilkan saja di sini. Tapi lebih baik tidak usah ditampilkan ya. Nah, ini orangnya siapa yang menuduh saya. Ya, ini Mardia, Diana Stiningsih, Stianingsih ya. Kelihatan semuanya. Yang fisik, Raini, Roisia ya seperti itu. Kita sembunyikan aja. Ini nggak penting ya. Apa? Sebagai guru kita harus bisa menyembunyikan rahasia siswa kita seperti itu. Nah, yang penting ini Bapak Ibu, alasan teman saya menuduh saya melakukan perundungan verbal yaitu dia menuduh saya mengejek, menyindir dan menyindir. Kemudian yang fisik suka menendang-nendang, mencubit ya seperti itu. Jadi kita tahu karakter kita menurut penilaian teman kita seperti itu ya. Jadi di sini hati-hati. Jangan-jangan kita bukan hanya sebagai korban, tapi kita sebagai pelaku. Potensi aku menjadi perundung, ya ini ada 7. Ya. Kecenderungan sikapku menjadi seorang perundung, ini ada 7. Yang pertama, aku memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk. Aku bersikap menentang dan bermusuhan dengan orang lain. Aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku. Ya, ini potensinya yang perlu kita perbaiki. Oke. Kemudian, sebagai pelaku, mengapa aku melakukan perundungan? Ya, ini kadang-kadang kita merasa temanku dia itu bersalah, maka dia harus kita kata-katai, dia harus kita hukum. Seperti itu tidak boleh. Karena orang bersalah yang berhak menentukan hukum adalah pengadilan ya, atau mungkin hasil rapat atau hasil musyawarah atau hasil setelah pembuktian bahwa dia sudah bersalah. Nah, ini contohnya ya, jadi bisa dilihat sendiri. Nah, di sini juga ada tipsnya. Bagaimana cara menghentikan jika aku menjadi seorang perundung ya. Meminta maaf kepada orang yang sudah kita rundung, bersabar ya, dan lakukan kerja sosial dan macam-macam. Ini ada tipsnya supaya kita bisa berhenti menjadi seorang perundung. Kadang-kadang kita nggak sadar kita adalah seorang perundung seperti itu. Ya, dari tes tadi Bapak Ibu ya, tes tadi loh ya ini ya, tes yang kita mau menuduh si A itu perundung. Ternyata saya juga, saya seorang perundung juga ya, seperti itu. Kita tes cek lagi nomor 2 ya, ini Ibu Zainah Asroria. Nah ini langsung terlihat 10 aduan padaku ya.
verbalnya cuma satu, fisiknya satu, yang sosialnya 4. Mungkin mendiamkan temannya seperti itu. Ya ini Bu, maaf ya, ini hanya simulasi saja ya, bukan sungguhan karena kita nggak saling kenal di peserta ini ya. Nah, di sini langsung terlihat alasannya memukul pakai buku padaku ya, seperti itu. Mengancam dengan fisik, berkata tidak sesuai ya, mendiamkan, memfitnah ya. Terlihat semuanya di sini Bapak Ibu, analisisnya. Untuk potensi aku menjadi perundung, aku terkadang melanggar peraturan. Nah, ini kalau di sini ini banyak apa namanya laporan dari teman-teman yang lain, tapi ternyata dievaluasi diri aku cuma satu, ini ada ketidaksesuaian. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya penilaian teman dengan penilaian diri saya sendiri itu tidak sama. Itu kita terlihat apakah si anak ini jujur atau tidak seperti itu. Yaitu guru BK gampang sekali untuk melihat seperti ini ya. Oke, baik Bapak Ibu. Saya kira ini laporan untuk persiswanya. Jadi ada dua bagian. Yang pertama saya sebagai korban dan yang kedua saya sebagai pelaku. Ini semuanya otomatis ya Bapak Ibu dari angket yang dikerjakan online tadi ya. Oke, berikutnya kita lihat dalam bentuk sosiogramnya seperti ini. Kita lihat di sini sebelah kiri ini adalah sebagai korban ya. Sebentar, ini mouse-nya biar jelas ya. Mouse ya. Saya ini laptopnya masih baru jadi perlu beberapa setting sebentar. Nah, yes. Oke, oke. Saya tunggu sebentar biar enak kalau saya klik bukan. Sorry pointernya. Oh ini loh. Nah, di sini yang sebelah kiri ini enak ya kelihatan ya. Ini saya sebagai korban dan di sebelah kanan ini saya sebagai pelaku. Jadi di sosiogram ini langsung terlihat Bapak Ibu, saya melaporkan siapa dan saya dilaporkan oleh siapa. Saya dituduh oleh siapa. Jadi ini saya sebagai korban dan di sisi kanan saya sebagai pelaku Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat sini dan ini untuk semua kategori ya. Untuk kalau mau ngecek yang untuk verbal saja diubah saja di sini verbal ya. Nah, ini satu-satu ya, kelihatan seperti ini jadinya. Khusus yang verbal. Nah, saya melaporkan Rika dan saya tidak ada yang melaporkan ya. Oke. Kemudian untuk yang fisik, oh ya, saya dilaporkan ini juga ya sama ya, ada. Misalkan siswa nomor satu. Oke, kemudian yang ke ini dalam bentuk sosiogram ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung tahu dalam analisis sosiogramnya seperti ini. Dan kemudian di sebelah kiri ini ada analisisnya Bapak Ibu. Siapa yang paling banyak pelaku yang paling banyak dilaporkan? Ya kebetulan ini Pak Yoga Rosmanto. Ya Pak, maaf ya Pak, ini hanya simulasi saja, bukan berarti Bapak sebagai perundung di sini ya. Perundung yang paling banyak dilaporkan oleh teman-temannya. Nah ini ya langsung terlihat ya ini siapa saja yang melaporkan ini dalam bentuk ini. Ada satu peserta, ada 11 aduan ya kepada ini siswa misalkan siswa nomor ini. Kemudian yang ini adalah saling mengadukan Bapak Ibu. Jadi misalkan Mirza Siska Mayasari dengan Rosia dan Suni dengan Erlinda Sari ya. Jadi ini boleh jadi mereka ini sebenarnya saling bertengkar, saling sama-sama punya kekuatan, saling merundung ya. Saling sebagai korban juga melaporkan sebagai korban. Dan kita tahu sebenarnya hubungan mereka seperti apa ya. Saling melaporkan. Ya. Kalau saya dilaporkan, saya akan laporkan balik. Pencemaran nama baik seperti itu ya. Ini contohnya saja ya. Ada dua pasangan. Terlihat ini ya. Kemudian yang tidak diadukan sama sekali, ini adalah siswa yang baik-baik, Bapak Ibu. Baik-baik saja. Dewi Savitri, Raini, Umi Faliha, Rahma, ada 8 orang ya.
ada 8 orang tidak dilaporkan sama sekali, berarti tidak melakukan hal-hal yang tidak baik kepada teman-temannya seperti itu. Ya, jadi ini sosiogramnya, analisisnya langsung terlihat ya. Jadi dari pertanyaan sederhana tadi, pertanyaan siapa, nomor absen berapa, analisisnya macam-macam Bapak Ibu. Jadi begitu. Nah, kemudian di sini ada juga analisis lainnya dalam bentuk matriks ya. Ini terlihat saya dilaporkan oleh siapa saja dan saya melaporkan siapa saja ya. Ini dalam bentuk matriks ya. Nih. Kemudian, dan ini otomatis Bapak Ibu bukan kita buat ya. Bapak Ibu isi tadi langsung dianalisis seperti ini. Dan ini dalam bentuk grafik sosiometrinya, dalam satu kelompok kelas itu yang verbal ada berapa kejadian, yang fisik ada berapa, 36, yang sosial 42, dan cyber 38 ya. Ini kebetulan semua Bapak Ibu ngisi 1 sampai 4 diisi semua. Nanti dalam realitasnya enggak semua enggak seperti itu. Paling-paling ini paling banyak verbal biasanya 20% atau 50% seperti itu ya. Cuma kita akan tahu keadaan keadaan di dalam satu kelas yang kita lakukan tes analisis deteksi dini seperti ini. Kemudian ini indeksnya langsung terlihat si A, si B, si C ya berapa kali dan persentasenya serta indeksnya berapa. Dan yang ini adalah urut ya peringkat ya bukan peringkat terbaik tapi peringkat perundung terbanyak Bapak Ibu terlihat. Mau dibuat top 10 top 5 ya mau dibuat top 10 ya langsung terlihat nanti peringkat 1, 2, 3 tapi sebagai pelaku ya. Oke Bapak Ibu, jadi analisisnya ini macam-macam ya dari pertanyaan tadi. Nah, sebenarnya tujuannya ini bukan untuk mencari siapa yang salah ya Bapak Ibu. Nanti di sekolah kita ini tujuannya adalah untuk menyadarkan siswa kita bahwa perundungan itu banyak terjadi dan apa namanya, bukan hanya kita sebagai korban. Kadang-kadang kita nggak sadar kita sebagai pelakunya seperti itu. Ya, ya nanti kalau mau dicetak di print ya di print ini sudah ada covernya ya. Kayak tadi misalkan persiswa di print dibuat laporan ke kepala sekolah atau ini ada supporting sih sebenarnya dari Dinas Pendidikan itu kan lagi program untuk menciptakan sekolah yang kondusif ya seperti itu. Oke, nah setelah siswa tahu nanti kita kasih tahu Bapak Ibu, ini ada deskripsinya. Kita kasih tahu perundungan itu apa saja sih sebenarnya. Di sini sudah ada ya Bapak Ibu, siswa yang menjadi potensi sebagai perundung, potensi sebagai korban dan apa yang harus dilakukan apabila saya sebagai pelaku apa yang harus saya lakukan seperti itu ya. Di sini sudah ada, tinggal dipelajari aja deskripsinya lengkap. Dan konsep-konsep ini bisa dilihat sendiri juga termasuk upaya pencegahannya. Nah ini oleh sekolah apa yang harus dilakukan sekolah, oleh siswa apa yang harus dilakukan oleh siswa ya. Jadi yang untuk lembaga yang pertama kalau memang serius mau mencegah dan menciptakan suasana sekolah yang kondusif harus melakukan pencegahan perundungan. Salah satunya adalah adanya layanan pengaduan perundungan atau media bagi siswa untuk melaporkan perundungan ya. Kemudian bekerja sama dan komunikatif antar siswa ya. Kemudian ada kebijakan anti perundungan dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini ada tekstual saja sih di sini tapi ini penting ya. Kemudian teknis pelaksananya bagaimana? Ini ya menyampaikan pengaduan terus ada tim pengaduan, ada tim verifikasi masalah ya. Dan nanti termasuk juga ada undang-undang ini disampaikan ke siswa bahwa ada hukumannya loh ya kalau melakukan perundungan bukan hanya sekedar di siswa ya, di tingkat sekolah ini sampai undang-undang nasional ada ya perundungannya. Ada dendanya, ada yang sampai 3 miliar seperti itu. Kemudian mekanisme penanganan kasusnya bagaimana ya. Jadi termasuk juga penanganan dan sanksi ya, sesuai Permendikbud nomor 2 tahun 2015 ya. Sanksinya ini ada sanksi lisan tertulis, ada juga sanksi yang bersifat edukatif ya. Saya kira ini nanti bisa dibaca sendirilah kalau disampaikan di webinar ini nggak selesai ya nanti. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan bahwa kalau perundungan yang kelas ringan lah, kayak misalkan hanya memaki, nggak mungkin disanksi harus membersihkan kamar mandi seperti itu ya. Jadi sesuai dengan tingkat ininya dan jangan sampai apa
pelanggaran yang terjadi di sekolah kita itu sampai keluar ya, jangan sampai keluar. Harus selesai di tingkat sekolah kita. Kita sebagai guru BK ataupun kepala sekolah harus bisa menyelesaikan hal ini ya, jangan sampai diekspos keluar, apalagi sampai masuk media. Ya, jadi demikianlah ini analisis deteksi dini ya. Deteksi dini. Jadi itu tadi bukan laporan kejadian perundungan. Untuk laporan kejadian perundungan kita siapkan lagi khusus ya, apa, form laporan ya. Ini pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan kejadian, boleh jadi sekarang, kemarin, 3 bulan yang lalu, nggak masalah. Kita hanya mendeteksi saja adanya perundungan atau tidak seperti itu. Oke. Nah, untuk kejadian yang real, misalkan sekarang terjadi perundungan parah, sekolah harus siap menyediakan jalur ya, jalur untuk pelaporan seperti itu. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu aplikasinya. Kita lanjutkan lagi presentasi saya. Kalau eh, kita terus-teruskan nanti bisa-bisa Kak nutut waktunya. Oke. Nah, kemudian bagaimana jika ada komplain dari wali murid karena kurangnya kesadaran beberapa warga sekolah ya? Ya, kadang-kadang terjadi perundungan, orang tua nggak terima ya. Makanya tadi sekolah harus siap mekanismenya bagaimana, aturannya, tata caranya disiapkan semua dan sekolah mendukung adanya kegiatan anti perundungan seperti itu. Nah, ini apa yang perlu dilakukan oleh sekolah? Yang pertama adalah melakukan deteksi dini perundungan di lingkungan sekolah, kemudian melakukan edukasi kepada seluruh warga sekolah. Bukan hanya kepada siswa ya Bapak Ibu, termasuk guru-guru. Ada beberapa yang mungkin tingkat kesadaran tentang perundungan dianggap itu gurauan ya mungkin ya. Tapi ternyata di era sekarang ini kita harus lebih hati-hati dan harus lebih banyak belajar lagi. Kemudian membuat upaya pencegahan perundungan ya. Bagaimana? Ya, membuat saluran untuk pelaporan kepada siswa, membuat ada nanti program RUT tadi itu ya, membentuk 30 siswa, nanti akan dijelaskan 30 siswa yang siap berbuat baik ya, membantu lingkungannya, membuat lingkungan menjadi lebih baik. Kemudian membuat mekanisme penanganan dan penanggulangan perundukan dan membuat saluran laporan yang mudah dan efisien. Nah, ini ya. Jadi melakukan deteksi dini, salah satunya menggunakan media alat tadi, kemudian melakukan edukasi setelah siswa tahu hasilnya seperti ini, lalu menyediakan saluran laporan dan melakukan praktik baik di sekolah. Ini programnya pemerintah ya. Jadi kalau Bapak Ibu ikut-ikut webinarnya pemerintah, itu praktik baik ya, sudah ini yang PPG ya, sudah mulai tulisan-tulisan harus melakukan praktik baik di sekolah. Nah, ini Anda kasih tahu juga ke siswa, ini ada aturannya ya. Undang-Undang Nomor 35 ya, perubahan atasnya tentang eh, perundungan nih ya. Ini juga banyak ya, dendanya 72 juta, ada yang sampai 5 miliar ya, 3 miliar seperti itu. Dan ini dukungan pemerintah dalam anti perundungan, yaitu program RUTS tadi ya. Jadi Kemendikbudristek bekerjasama dengan UNICEF Indonesia, program pencegahan perundungan, yaitu membuat agen perubahan 30 siswa yang dipilih dari tiap sekolah untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan ya. Dan ini bisa dipraktekkan di sekolah kita ya. Dan juga ini yang berminat nanti sama pemerintah juga ada sih guru sebagai fasilitator. eh, Kelas nasional juga ya, alurnya ini ada pelatihan fasilitator nasional, pendaftaran sekolah ya, ini di pemerintah, silakan dilihat aja di websitenya itu ya, ada di bagian bawah itu. Eh, Apa nama websitenya ini ya? Cerdasberkarakter.kemendikbud.go.id. Ya, nanti materi ini akan kami bagikan kok di web, di grup WA ya, Bapak Ibu pasti pingin ya tentang materi ini. Kemudian kita ambil kesimpulannya, yang terakhir adalah jiwa yang sehat itu tanpa perundungan, dan pastikan itu ada di setiap siswa kita, jiwa-jiwa yang sehat. Dan yang terakhir, pertanyaan besarnya, kapan sekolah kita akan menjadi sekolah yang bebas perundungan dengan menyadarkan seluruh warga sekolah tentang bahaya perundungan dan dampaknya ya setelah tahu ini. Apakah tetap biasa-biasa aja seperti yang kemarin-kemarin dan yang dulu-dulu, setelah ikut webinar ini tidak ada perubahan ya, atau biarkan saja? Pertanyaan yang terakhir, kapan mau menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa adanya perundungan di sekolah kita?
Jawabannya adalah dari sekarang ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu tahu dan bahwa perundungan itu sangat tidak baik bagi lingkungan sekolah kita. Ya demikian Bapak Ibu presentasi saya dan kita tanya jawab. Monggo silakan langsung saja mic-nya dibuka. Monggo silakan. Ini Ibu Anita Eskalani, monggo silakan. Silakan. Ya, yang mau bertanya, ini yang Saya, Pak. ya, monggo silakan, Ibu, monggo silakan. Oh, di belakang Pak Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara kita agar zona yang keras atau daerah-daerah yang sangat keras wataknya itu bisa kita masuki gitu. Terima kasih. Ya, baik Bapak, mungkin di daerah ini ya, biasanya daerah NTT ya, Ya, itu beberapa NTB. NTB ya. Ya. Ya, itu memang tantangan ya bagi Bapak Ibu guru. Jadi yang pertama ini banyak-banyak cara, salah satunya saja Bapak Ibu melakukan deteksi dini seperti itu kepada siswa. Ya. Kemudian setelah melakukan deteksi dini, kita sampaikan hasilnya bahwa kalian itu juga selain sebagai korban, kalian juga sebagai pelaku. Konsekuensinya apa sebagai pelaku? Sampaikan ada undang-undang seperti ini ya, bahwa ini walaupun hal-hal sepele, kalian tuh bisa dihukum pidana seperti itu ya untuk Materinya disampaikan. orang kemarin itu juga Nah, yang jual kasih. ya. Terima Nah, kasih, Pak. kemudian setelah melakukan deteksi dini dan disampaikan itu Bapak Ibu, lakukan ini Bapak Ibu apa edukasi ya bahwa perundungan itu ini ya, bahwa kalau kita pengen belajar bareng-bareng maka eh, belajar membuat suasana pendidikan enak nyaman itu jangan melakukan perundungan ya. Sampaikan yang semua tadi disampaikan oleh Pak Rojabi, materi perundungan itu ada banyak tadi ya, ada verbal, ada sosial. Dan verbal itu hal-hal yang sepele pun, hal-hal yang sepele, saya manggil teman saya dengan sebutan yang jelek, itu ternyata termasuk perundungan. Seperti itu. Dan kalau sudah disampaikan, ya kita berharaplah berikutnya eh, seluruh lingkungan pendidikan termasuk seluruh guru itu saling mendukung. Jangan sampai hanya kita saja yang melakukan edukasi, tapi ternyata guru-guru lain ada yang masih belum sadar seperti itu. Itu perlu gerak bersama seluruh warga sekolah. Ya, demikian Bapak. Dan satu lagi, ini tidak akan pernah berhenti ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang melakukan edukasi anti perundungan, nanti tahun depan ada siswa baru, akan ada lagi ya seperti itu. Ini perjuangan yang tidak ada eh, selesai, tidak ada stopnya ya, akan terus-terusan. Kita harus tetap berjuang dan insya Allah eh, setiap perjuangan Bapak Ibu ini akan ada nilainya ya nanti bagi mereka di masa depannya. Demikian. Monggo silakan nanti diskusi. Monggo yang lain Tambah Bapak Ibu. Satu. Ya monggo Pak Satu, Muhammad Haryansyah, monggo silakan. 2,5 Hasma. Baik, saya Pak. Ya monggo silakan Pak Muhammad Haryansyah. Sebelumnya saya Muhammad Haryansyah, guru BK dari SMP Aisyah, Rejang Lebong, Bengkulu. Mohon izin bertanya. Yang pertama, mengenai kerjasama seluruh stakeholder atau seluruh warga sekolah. Meminta karena cara kita memberikan edukasi dan cara yang tepat untuk mengajak orang tua juga untuk terlibat dalam pencegahan bullying ini. Karena kita ketahui terjadi sebab pola pendidikan dari rumah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua,
apakah asesmen atau proses upaya pencegahan itu hanya dilakukan di awal semester saja atau ketika setiap semester baru itu bisa dilakukan, Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya menarik ya Bapak Muhammad Haryansyah. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan bagaimana cara menyadarkan keseluruhan bukan hanya stakeholder di sekolah ya, tapi juga di keluarga ya, keluarga siswa di rumah. Yang pasti salah satunya adalah mengumpulkan mereka, baik itu offline atau online. Kita kumpulkan, kita diskusi bareng, kita buat aturan bersama dan ditandatangani oleh mereka, disepakati oleh mereka. Itu akan bisa menyadarkan ya salah satunya. Syukur-syukur bisa benar-benar mengumpulkan dalam aula sekolah ya, bahwa kita akan menegakkan aturan terkait dengan anti bullying di sekolah kita. Nanti hasilnya dibuat bareng-bareng, di print saat itu juga, ditandatangani bareng-bareng. Jadi itu menjadi komitmen keseluruhan warga sekolah, keseluruhan keluarga siswa termasuk siswanya. Itu salah satu contoh saja Bapak ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa tadi? Apa Pak tadi? Berkenaan dengan asesmen atau Oh ya, asesmen. Ya, baik. Baik, apakah asesmen ini dilaksanakan setiap awal sekolah atau tidak? Ya, mohon maaf. Ya, asesmen ini bisa dilaksanakan minimal ya untuk siswa baru itu minimal 3 bulan. Syaratnya mereka harus kenal dulu. Berikutnya bebas, Anda bisa melaksanakan setiap 6 bulan, 1 semester, atau 1 tahun sekali, nggak apa-apa. Di saat kami sarankan melakukan deteksi ini sebelum kita membuat komitmen bersama. Jadi nanti kalau bisa seluruh warga sekolah itu melakukan tanda tangan, komitmen bahwa kita membuat lingkungan sekolah kita aman nyaman dengan tidak melakukan perundungan. Suruh tanda tangan semua siswa, siapkan apa kertas atau apa, itu salah satu saja ya, itu tergantung kreativitas sekolah seperti itu ya. Dan ini adalah alat deteksi dini Bapak Ibu. Alat deteksi dini ini untuk mengetahui keadaan kita ya, bukan alat pelaporan. Nah, untuk alat pelaporannya sendiri itu beda ya Bapak Ibu, nanti silakan, itu ada panduannya di aplikasi ini. Untuk pelaporan jika memang benar-benar terjadi perundungan yang serius, sekolah juga harus menyediakan saluran laporan bagi siswa yang menjadi korban perundungan ya. Ya, demikian Bapak. Ya, suara saya putus-putus atau jelas ya? Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Udah pedot. Putus-putus ya? Putus, Pak. Sinyal mungkin kurang bagus. Jaringan jelek. Ya. Baik, Lag, Bapak lag, Ibu. Pak. Tadi yang putus-putus sampai mana saya berbicara, Pak? Bapak Ibu. Membuat kesepakatan. Tanda tangan, Pak, komitmen. Iya, baik. Ya, jadi Anak-anak komitmen itu Kesepakatan adalah bersama. ya. Menandatangani Ya, baik. Itu adalah salah satu. Suaranya tidak jernih. putus. Suaranya putus-putus, Pak, sama Ya. kerennya. Baik, tunggu sebentar ya. Masih putus nggak, Kak? Ya, baik Bapak Ibu, sudah ya. Suaranya putus-putus, storing. Masih putus-putus Bapak Ibu? Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak, jelas. Jelas. Oke, jelas. Baik. Jadi itu tadi adalah salah satu cara kita melakukan komitmen bersama antar seluruh warga sekolah, seluruh siswa. Kalau ingin melibatkan orang tua, monggo silakan diajak orang tuanya, kita rapat bersama, membuat kesepakatan bersama, membuat aturan bersama penegakan kegiatan anti bullying di sekolah kita.
Suruh tanda tangan ya, biar mereka merasakan bahwa mereka menjadi warga sekolah yang siap melakukan gerak aksi anti bullying. Itu salah satu cara ya. Cara lainnya silahkan tergantung kreativitas sekolah ya, seperti itu. Apakah tadi pertanyaannya apakah dilaksanakan setiap 6 bulan? Terserah Bapak Ibu. Jadi ini bebas untuk deteksi dini ini mungkin lebih baik memang berkala, bisa 6 bulan atau per 1 tahun sekali juga nggak masalah ya. Kalau memang tidak memungkinkan kalau siswanya banyak. Tapi kalau siswanya sedikit itu nggak ada masalah Bapak Ibu. Nah, untuk siswa baru minimal Bapak Ibu nggak boleh langsung ya siswa baru kemudian dilakukan tes ini nggak bisa ya, minimal mereka harus kenal dulu selama 3 bulan atau 2 bulan. Setelah tahu tentang karakter temannya baru Bapak Ibu bisa melaksanakan tes deteksi dini bullying seperti itu ya, karena ini terkait sama keadaan teman-teman siswa kita ya. Baik, demikian ya Bapak Ibu, monggo silakan yang lain. Monggo silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Pak. Ini yang kedua kali Pak ya. Iya, monggo Bapak, silakan. Bukan pertanyaan Pak, cuman ya bagaimana kita bisa mendapatkan aplikasi tadi juga Pak. Ya, baik. Ya, aplikasi sosiometri tadi Pak. Ya, sosiometri Bisa Nobul. di grup Pak. Ya, Di WA baik. grup ada. Ya, grup. Terima Baik. kasih. Untuk ini kita jawab di akhir aja Bapak Ibu ya. Kita berbicara bullying dulu. Ya. Oh ya. Atau mungkin kalau Siap, sudah nggak ada pertanyaan lagi kita diskusi yang lain ya. Izin bertanya Pak. Monggo silakan. Bertanya Pak. Pak. Saya Triadi dari Jakarta mau menanyakan mengenai program RUT ya Pak tadi. Ya. Program RUT ya. Iya, ya. Nah, program RUT itu nanti kan sekolah kan akan memilih kurang lebih 30 siswa untuk agen perubahan begitu Pak ya. Nah, ini apakah tugasnya itu hanya menyebarkan, menanamkan nilai-nilai kebaikan dan anti kekerasan saja atau bisa dilibatkan dengan penanganan kasus Pak? Terima kasih. Ya, untuk sementara informasi RUT itu kan bukan kebijakan kami ya Pak ya. Tapi yang kami tahu itu nanti mereka akan sering berdiskusi dan itu juga sebagai agen pelapor jika ada kejadian bullying ya. Jadi itu kerjasama antara Kemendikbudristek dengan UNICEF ya, UNICEF Indonesia. Cuma kalau bisa, kalau menurut saya pribadi ya kalau menurut saya pribadi ini lebih baik jika ada program, ada kejadian perundungan di sekolah, cukup diselesaikan di sekolah. Jangan sampai informasi itu sampai keluar ya Bapak Ibu, karena nanti akan menjadi, maaf ya ini suaranya kok ini ya, ada. Ya, jangan sampai informasi perundungan itu dicatat sama badan-badan internasional sehingga nanti tingkat perundungan di negeri kita terlihat tinggi ya. Kalau bisa, kalau terjadi perundungan, makanya perlu dilakukan deteksi dini seperti ini. Ya, perlu dilakukan deteksi dini agar negara kita nanti tidak menjadi negara kategori perundungan tertinggi di dunia. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita lakukan deteksi dini di awal-awal, jangan sampai ya terlihat seperti itu. Nah, pertanyaan tadi kita kembali ke program RUT ya. Program RUT itu adalah program internasional sebenarnya oleh UNICEF dan itu mengumpulkan 30 siswa dan itu perwakilan nanti mereka sebenarnya akan sering meeting seperti itu. Bergantian itu sudah sekitar 1.500 sekolah ya. Informasinya nanti bisa dilihat sendiri. Itu boleh jadi kebijakannya nanti akan berubah-ubah Bapak Ibu. Lihat saja informasinya di sini. Nah ini, cerdas berkarakter Kemendikbud Go ID. Seperti itu, ada di bawah ya. Ketik aja cerdas berkarakter Kemendikbud Go ID. Nah di sana nanti ada pelatihannya, ada cara untuk menjadi fasilitator nasional. Seperti itu. Dan informasinya siswa itu bukan hanya sekedar menjadi agen kebaikan, tapi juga akan menjadi pelapor ya jika ada terjadi aksi perundungan untuk membantu korban ya, seperti itu. Banyak sekali program-program di dalamnya. Ya, demikian Bapak.
Monggo silakan. Saya dulu Pak. Izin Pak bertanya Pak. Ye, monggo Ibu, silakan, monggo. Izin Silakan. bertanya Pak. Izin Pak. Ye. Saya Nurhayati dari Jakarta. Yang ingin saya tanyakan Pak, untuk angket tadi itu bisa diberlakukan untuk seluruh jenjang atau bagaimana Pak? Maksudnya dari SD, SMP, SMA, SMK itu bisa diberlakukan dengan pertanyaan yang sama atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nurhayati. Jadi bisa dilakukan untuk seluruh jenjang, khusus untuk SD itu kelas tinggi ya Bapak Ibu. Kelas tinggi itu kelas 4, 5, 6. Untuk kelas 1, 2, 3, selama mereka dikira siswa kita dianggap sudah siswa yang sangat paham dengan kata-katanya itu, khawatir mereka ada yang tidak paham dengan pertanyaan-pertanyaannya. Cuma rekomendasinya itu kelas tinggi untuk SD. Untuk SMP, SMA, SMK silahkan, itu bisa dipakai semua jenjang. Dan bahkan bukan hanya untuk siswa kita ya, untuk mahasiswa, bahkan untuk guru pun itu juga bisa. Ya, demikian Ibu. Monggo silakan. Ustadz, Ya, monggo. Assalamualaikum. Pak Ali. Waalaikumsalam Ibu. Silakan Ibu. Ibu siapa ya? Ya, monggo Ibu. Ya. Iya saya Ibu Yayu, Pak Ali dari Kemudian ini saya mau menanyakan untuk menjadi guru sebagai fasilitator bullying itu bagaimana caranya itu Ustaz? Pak Ali. Ya, Ibu datangi aja Apa yang websitenya. harus ya? Ya, itu bukan kebijakan kami, Bu. Itu kebijakan Kemendikbud. Ibu datangi aja websitenya Cerdas Berkarakter Kemendikbud. Di sana nanti ada pendaftarannya, ada pelatihan fasilitator nasional, dan kita tidak tahu kebijakan itu ya. Ibu masuk aja di sana, nanti daftar aja. Gitu. Cerdas Berkarakter Kemendikbud.go.id. Oh, yang ada di ini ya Ustaz, Pak Ali. Itu nanti ada pelatihannya dulu, ada tes-tesnya, ada macam-macamnya ya. Tapi itu bukan kami, itu bukan kebijakan kami ya, itu Kemendikbud. Oke, siap. Terus untuk tadi memilih 30 siswa untuk menjadi agen perubahan, itu misalnya kalau kita melakukan sendiri gitu bagaimana caranya Pak Ali? Ya, kalau tadi yang memilih 30 itu kan kebijakannya RUT ya. Jadi 30 itu nanti nasional, mereka akan sering ketemu. Kalau sekolah mau melakukan sendiri ya nggak ada masalah, itu lebih baik Bapak Ibu bisa meniru. Mungkin bukan hanya 30 kalau di sekolah. Kalau sekolahnya siswanya 1000, silakan dibuat 100 atau 10%. Anak-anak yang siap saling bahu-membahu untuk membantu kesadaran ya tentang anti bullying ya di sekolah kita, seperti itu. Untuk itu beda ya Bapak Ibu, bedakan antara 30 siswa yang program RUT dengan 30 siswa di sekolah kita ya. Itu berbeda. Ya, demikian Ibu. Apakah Pak Ali punya cara-cara untuk memilih anak-anak itu gitu? Oh untuk ya. memilih kriteria untuk memilih anak-anak yang bisa dijadikan agen perubahan. Ya, bisa Bu, gampang kalau kita pakai aplikasi ini. Lihat aja nanti di sosiometrinya kayak tadi, siswa yang tidak dilaporkan sama sekali oleh temannya, berarti dia tidak punya masalah perundungan, seperti itu. Gitu. Iya, mudah. Kadang-kadang kita percaya sama si A, tapi si A itu ternyata di balik layar itu melakukan perundungan kepada temannya. Tapi kalau melalui data ini, kita langsung terlihat ya siapa siswa ini sebenarnya, apakah ada laporan dari teman-temannya. Kalau bersih, berarti dia anak yang bersih ya, seperti itu. Demikian Ibu. Oke, siap. Ya. Izin bertanya Pak. Monggo, silakan. Link absen belum ada ya Pak. Baik Bapak Ibu, gini aja. Ini sudah jam 9. Kita tutup, tapi nanti kita tutup, kita berikan absen. Yang masih mau diskusi, silakan tetap diskusi ya Bapak Ibu ya.